Ini mulainya dari mana? Mulai concern dan tahu bahwa Indonesia itu darurat irama diawali dari mana? Dari saya sendiri. Dimulai dari saya main musik Latin. Oke. Jadi musik Latin yang saya pelajari atau yang saya mainkan itu sudah menjadi sudah mendarah daging, katakanlah begitu. 30 tahun lah saya mainkan itu. Nah, itu dengan mudahnya dari kita main musik Latin dari satu irama ke irama lain, semua orang tahu perubahan iramanya, tahu apa itu nama-nama iramanya. Nah, setelah itu saya mempelajari musik tradisi Indonesia karena habis itu di Indonesia. Rupanya kita benar-benar gak bisa komunikasi dengan pemain. Kita bikin irama apa namanya? Gak ada nama iramanya. Yang ada paling spesifik dangdut, kelar udah dangdut, itu keroncong udah. Tapi kita misalkan mainkan sesuatu untuk kolaborasi dengan pemain gendang, ya itu. Jadi komunikasi itu susah. Kalau misalkan gini, di musik Latin itu orang dengan mudahnya kalau kita ada partitur ya untuk memainkan musik Latin itu pertama misalkan di pembukaan itu iramanya ada bolero, habis itu pas di sini di bagian ini ada cha-cha-cha, habis di sini menjadi salsa atau itu bisa kombinasi dalam beberapa gitu, dan itu sudah pakem memainkan itu. Tadi ngomong ada cha-cha-cha, ada apa sih salsa seperti itu nama irama sebenarnya? Nama irama semua. Oh, bukannya nama dansa? Nah, itu juga. Jadi semua 99%, enggak deh, mungkin 95 lah ya. 95% nama irama Latin itu ada tariannya, ada pola geraknya. Dan kalau misalnya salsa, berarti nama irama salsa ada tarian salsa. Cha-cha-cha ada irama cha-cha-cha, ada tarian cha-cha-cha. I see, oke. Nah itu semuanya ada. Nah apa Indonesia itu kan banyak sekali ya. Kan setiap budaya kan iramanya berbeda-beda kan? Iya. Setiap provinsi atau setiap suku itu ada musiknya. Ada musiknya. Misalnya gitu Bali aja susah banget sih ya. Nah Bali itu kan ada satu, itu nggak ada namanya juga. Misal Bali ada tarian Bali kan? Iya. Dengan ciri khasnya dia. Betul. Bedanya dengan Indonesia. Indonesia itu lebih banyak negara kerajaan feodal ya. Sebenarnya di Amerika Latin juga feodal juga gitu. Di awali ada juga seperti itu. Cuman di Indonesia sampai saat ini masih ada lah seperti macam itu. Feodal ini artinya adalah setiap ada perform di depan itu ya raja nonton. Betul. Jadi tidak ada kebebasan mereka untuk penontonnya ikut menari atau menikmati musik yang ada dibawakan untuk merasakan sendiri tariannya gitu. Itu nggak terjadi di Indonesia. Di Amerika Latin orang membawakan musik apa gitu ya, orang ikut tergerak untuk nari. Dan itu bebas. Dan musisi dengan penari dia tahu ini gue bawa ini irama salsa, kumpak kukung pak kunggung king pak tung kunggung pak kunggung king, si itu langsung narikan salsa. Dan yang bisa salsa dia langsung maju nari. Oke. Lucunya lagi kalau di Indonesia artikulasi itu bukan bentuk dalam satu ensemble. Mungkin hanya satu part aja. Satu alat ya, satu instrumen. Di musik Latin satu instrumen katakan conga itu bisa cha-cha-cha bung tak gung tung pak gung gung kem misalkan gitu. Guajira atau apa semuanya itu hanya dari satu alat conga aja kita udah bisa tebak. Nah di Indonesia susah, gendang bisa gendang. Iya. Kita bingung. Mencit atau mincit ada nama irama seperti itu dari Jawa Barat. Tapi pemain gamelan atau enggak tahu. Ini lagu apa? Lagu jadinya gitu. Ini bukan salah ya. Apa istilah? Jadi dia tidak tahu ini lagu apa dengan ini irama apa? Itulah namanya dimensi lah ya. Okay. Di sana dimensinya apa, di sini dimensinya apa. Di sana itu memang untuk ini seperti dalam bahasa aja ya. Satu bicara bahasa Jawa, satunya lagi bahasa Medan gitu. Ya kayak gitulah. Kira-kira begitu. Jadi karena beda seperti itu. Beda dunia. Tapi sebenarnya untuk yang sekarang ya supaya musik ini bisa dinikmati oleh seluruh
seluruh umat katakan ya, oleh pendengar semuanya. Semualah ya. Dan dia bisa ikut mendengarkan dan ikut bergoyang. Ya mau nggak mau memang kita membutuhkan sebuah social dance. Social dance itu kan seperti kalau social dance itu seperti poco-poco line dance atau yang gitu. udah tahu dengar lagunya ini poco-poco nih. Ayo let's go gitu. Iya, kayak gitu. Tapi itu kan lagu. Itu judul lagu. Belum irama. Iramanya nggak ada. Susah juga ya mengerti. Irama itu adalah basic, lagu apapun juga bisa dibawakan ini. I see. Nah kalau poco-poco, nggak ada, cuma satu aja. hanya lagu kan, berarti sama seperti itu juga. Jadi namanya koreografi itu bisa berdiri setelah ada irama. Ini iramanya apa gitu, baru dia bisa. Saya ngerti deh. Misalnya kalau kita belajar kayak caca-caca 1, 2, caca-caca, jadi ada hitungannya gitu. Ada hitungan. Nah, ya itu koreografi ya. Itu koreografi, maksudnya ya, saya kan awam ya dengan musik gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam dansa kan saya bisa liatin 1, 2, caca-caca. Oh gitu. Ya. Nah itu sebenarnya irama. Iya. Itu sebenarnya irama. Sebuah irama. Lalu ada koreografi yang berdiri di atasnya. Nah, koreografi ini ya awalnya ada satu basic, lalu bisa menjadi pengembangan. Itu bisa menjadi tarian istilahnya apa ya, kalau social dance itu ya, tari pergaulan. Itu menjadi tarian pergaulan karena irama ketika pas sudah dimainkan, orang nggak peduli lagunya apa, orang turun aja dulu. I got it. Iya. Betul kan? Betul. Baru bawakan lagunya apa. Jadi nggak seperti poco-poco, kita dengar poco-poco baru kita bisa poco-poco. Iya. Tapi itu karena lagu. Ya, padahal saya bisa menarikan poco-poco dengan lagu lainnya karena iramanya hampir sama. Iya. I see, oke. Nah, makanya irama itu ya pentingnya adalah itu. Jadi basic daripada semua kita mau membawakan apa ya irama apa, baru ada tariannya di sana gitu. Nah, how you find out, maksudnya cara ketemuinnya bagaimana tuh? Ketemu irama ini apa namanya? Dari artikulasi. Nah, kalau saya boleh ya? Boleh. Ya, ini adalah belajar. Ini adalah musik Latin yang ada dari nama-nama musik Latin ini aja dulu. Yang ada dari ini di kepulauan di Amerika Selatan. Ya. Nah, semua ini salsa berasal dari mana? Ini asalnya dari mana? Ini seperti inilah, ada ranchera, ada tango, ada apa semuanya. Pantesan ada ini jazz juga. Kalau jazz itu ya ceritanya beda lah ya ini ya. Oke. Nah, inilah peta yang memang kita butuhkan untuk di Indonesia. Irama apa dari mana gitu ya. Tapi bagaimana menemukan irama apa dari mana? Misalnya irama ABC dari Sumatera Utara gitu misalnya gitu. Itu bagaimana menemukannya? Ada? Saya membuat ini dia. Ini irama Latin yang sudah saya temukan semua 164 nama irama. 161. Oh ya, saya udah dapat 3 lagi. Oh, itu researchnya bagaimana? Sebelum kita berlanjut, research sampai dengan 161 ini. Oke, banyak. How researchnya bagaimana? Banyak. Jadi gini, dimulai dari salsa. Oke. Contoh ya. Ini ada sejarahnya panjang soal salsa. Ada kesedihan juga soal salsa nih. Salsa itu tidak lahir di Amerika Latin. Bahkan orang Amerika Latin pun sendiri tidak merasakan bahwa saya melahirkan irama itu, tidak. Orang yang ada di Amerika Selatan maksud saya. Iya. Tapi itu lahir karena ada orang Amerika Selatan yang hijrah ke Amerika Serikat. Di sana mereka punya komunitas lagi, mereka bercampur sama orang Belanda, orang Jerman. Ayo kita bikin grup jazznya dari orang Norway, ada dari Jerman, dari mana-mana, semuanya kumpul lah di sana. Lalu kita bikin bau-bau Latin, penyanyinya orang Amerika Latin, terus ada pemain conga, ada pemain apa dari perkusi dari Amerika Latin, mereka kolaborasi, ada produser, ini kayaknya bau-bau salsa, yang dia tahu salsa adalah saus kan, dia nggak tahu sebenarnya musik itu sudah ada di Kuba, namanya son cubano. Bagaimana coba misalkan irama keroncong yang menamakan orang Malaysia. Sebenarnya sudah ada nih keroncong di Indonesia. Kalau kita tidak langsung WBTB stempel, bahwa ini adalah milik Indonesia, maka di sana dinamakan juga nama congkrong misalkan. Kan sudah terjadi. Ya, kayak begitu kira-kiranya. Makanya Indonesia ada Darut Irama ini maksud saya adalah
saya punya lini dari sini Lembaga Irama Nasional Indonesia. Itulah yang akan mendokumentasikan semua nama-nama irama yang ada di Indonesia supaya kalau ada orang yang sudah menamakan itu diambil atau ya, diganti lalu atau enggak mungkin karena kan saya nanti kerjasama dengan haki dari kehakiman. Ya. Jadi bahwa ini sudah ada, nama ini sudah ada. Dan nanti akan dipakai nama tersebut. Nama ini. Tapi yang menamakan bukan saya loh ya, bukan Lini. Oke. Tapi musisi tersebut. Nah, ini adanya di sini. I see. Ini pencetus namanya. Tahun pencetus, pencetusnya siapa? Jadi misalkan ini Abakwa. Ada irama Abakwa itu dari Kuba. Dia di Konga mainnya di goa-goa itu ya biasanya. Nah, pencetusnya siapa? Ini ada namanya di sini, lalu lokasinya Di Kuba. Lalu subgenre inilah yang akhirnya saya tahu turunannya dia kemana. Dari sini saya bisa telusuri dari Wikipedia. Oke. Di Wikipedia itu kan lumayan ada, dia adalah keturunannya dari musik ini. Kayak misalkan kalau di Indonesia itu musik dangdut atau Melayu atau bukan, yang dangdut yang koplo. Oh, yang koplo. Koplo kan turunan dari dangdut. Betul. Gitu. Nah, kayak kira-kira kayak gitu. Tadi Abakwa ini adalah turunan musik dari mana? Lalu dari ini saya telusuri lagi musik ini. Oh iya, kebetulan dari 164 ini saya sudah memainkan sekitar 40-an irama. Karena Latino itu. Karena saya main Latin. Ya. Dari 40-an nama irama yang sudah saya rekam 21. Ada di album saya sebelum ini. Jadi ditulis nggak, dijelaskan nggak itu iya, bahwa? Oke. saya menjelaskan itu. That's good, ada dokumentasi lah ya. Ya, Abakwa ini juga saya mainkan bersama lagu Jangkrik Genggong waktu itu, contohnya seperti itu. Oh, tapi pertanyaan sebelum kita ini jauh. Nama-nama ini bagaimana diketemukan? Lundu, Mambo. Iya, Lando. Karena saya tahu juga kebetulan. I see. Jadi saya tahu, tapi saya cari di mana? Cari di YouTube, cari di Wikipedia, cari di beberapa jurnal-jurnal. Ada jurnal juga yang nggak bisa dibuka karena harus bayar. Ya udah terpaksa bayar gitu kan. Nah itu ada di beberapa literatur di Amerika Latin. Ada beberapa teman dari orang-orang Amerika Latin yang bisa menerjemahkan itu juga gitu. Saya nggak bisa fasih bahasa Spanyol. Cuman saya melihat ini kayak bisa kawan saya untuk menerjemahkan ini. Tolong deh ini gimana diterjemahkan? Oh gitu. Saya nanya juga sama dia, irama ini sebenarnya dipakainya di mana? Oh di Yucatan, daerah Meksiko, begini gitu. Oh kok kenapa dia ada di sana? Karena penyebarannya kan sampai ke Argentina ya contohnya misalnya gitu. Wah, saya juga nggak tahu. Oh di situ juga saya dapat ada irisan. Irama Desa Tenggara dengan irama negara yang lain itu namanya berbeda, tapi iramanya sama. Terus bagaimana menyatukan bahwa si A sama si C ini sebenarnya sama? Sebenarnya B gitu? Iya, itu mereka juga nggak ngaku. Ada teman saya yang di Meksiko yang memainkan musiknya sebenarnya kayak habanera. Habanera itu dimainkan di tangonya di Argentina. Ketika pas mereka bilang itu kayak habanera dari Argentina, no itu beda katanya. Mungkin di twitch dikit atau apa, enggak juga, atau exactly the same, sama persis gitu. Oke, misalkan kayak gini, kalau kita bilang ada beberapa Sunda yang mirip-mirip kayak Bali. Betul. Orang Amerika ngelihat itu sama dari timur jauh. Tapi mereka spesifiknya enggak dong itu. Dong. Maksudnya sama-sama selendro atau sama-sama itu kan sama-sama selendro gitu. Itu apa karena egonya masing-masing daerah bahwa ini kepunyaan kita dong, kepunyaan gue dong, ini daerah. Kalau secara detail enggak juga. Secara detail artikulasi itu pasti beda. Ada beberapa yang beda. Jadi detail itulah mereka yang tahu. Tapi kalau tidak detail, orang dari nggak usah jauh-jauh Amerika, orang dari ASEAN aja ngelihat musik Bali dengan musik Sunda mungkin sama. Mirip. Apalagi kalau udah bergendang-gendang riadan itu ya. Iya. Nah, ini terjadi juga sama orang Indonesia ketika pas ngelihat musik samba dan salsa itu sama. Ternyata beda. Bahasanya juga beda. Yang samba bahasa Portugis, salsa bahasa Spanyol. Kayak gitu-gitu kan. Dan itu kayaknya berdekatan padahal jauh gitu kan. Nah, itu cara pandang aja dari kita ke mereka. Berarti kita bagaimana juga dari mereka memandang ke kita juga. Seperti itu. Lanjut. Saya ada yang saya terangkan dikit lagi. Ini dia. Jadi ini ada sebuah tabel
tabel artikulasi. Jadi yang sekarang namanya yang saya maksud adalah nama irama. Inilah yang sekarang kita kejar. Yang di Keroncong. bukan tempat. Jadi ini tutup dulu aja ya. Iya, oke. Ini cuman hanya contoh kasus. Jadi yang kita kejar adalah yang di ungu. Oke. Lajur ungu ini ada nama irama. Ini berupa sebuah komposisi. Ini paling tengah. Sebenarnya ini berasal dari mana? Dari artikulasi yang warna hijau. Nah, artinya semua pekerjaan kita adalah dari sebelah kiri ini kita dorong ke kanan sampai ke warna biru. Ini tugas kita. Satu, artikulasi. Artikulasi itu kayak tadi pemain gendang. Iya. Ada mincit. Misalkan contoh begitu. Nah, itu gayanya siapa? Gayanya Kang Ade Rudiana misalkan gitu. Ya udah berarti gayanya dia gitu. Nah, tapi berarti dia harus udah punya satu gayanya siapa. Ini ada nama gaya. Ini dia stylenya. Nah, stylenya siapa? Udah ada. Nah, ini harus dinamakan nama iramanya. Iramanya apa? Adalah satu nama apa gitu di sini. Ya, ini contoh kasus ya keroncong misalnya. Lalu kedua, untuk mendorong lagi supaya irama itu menjadi besar, ada Tarian. gerak, pola gerak. Pola gerak namanya tari. Nah, kalau ini udah, syah dia menjadi nama irama. Terus ada, kalau saya namakan ini kayak subgenre, sebenarnya ini hanya nama aja ya. Ada wilayah. Tadi yang ada Kang Ade itu dari mana? Oh, dari Jawa Barat. Lebih spesifik dari mana? Sumedang misalkan gitu ya. Ya, berarti harus ada wilayah. Nah, kita begitu mendorong sampai ke kanan ini sudah ada wilayah, mereka udah kuat itu. Kuat, ada artikulasinya, ada gayanya siapa, ada nama irama, ada gerak tarinya, ada wilayahnya. Lalu tugasnya kita adalah mencampurkan semuanya itu dengan hal-hal yang lain, misalkan campur modern atau campur daerah yang lain menjadi world music. Inilah menjadi besar. Kalau sudah ini di dunia orang sudah tidak peduli lagi ini dari Indonesia, tapi kayaknya bukan deh, ini dari Malaysia kayaknya kayak gitu-gitu. Jadi itu udah becoming general ya, udah namanya global music. Global music, world music. Nah, kalau misal ini seperti ini kan keroncong ternyata ini ya. Tariannya belum ada. Pop Maluku keroncong. Iya. Dia dari Maluku. Ada sejarahnya juga soal keroncong. Iya, I see. Baru tahu. Nggak ini kayak gini kan? Mungkin kalau bagi musisi mungkin udah ada yang tahu kali ya. Tapi kan kalau misal orang om kan cuma satu, keroncong itu dari mana? Dari Jawa. Itu juga salah. Keroncong itu dari Betawi. Keroncong itu dari Betawi. Oh iya bener ya. Gue yang salah. Itu enggak salah. Kenapa? Karena itulah stigma. Sebegitu kuatnya stigma, akhirnya orang terkesan memang keroncong itu Jawa. Kenapa sampai ada stigma itu? Maksudnya gini loh, jauh banget ya. Ya oke, saya ceritain dikit ya. Boleh. Ini soalnya penasaran. Boleh dong. Ini kan kita nggak tahu. Boleh. Jadi saya ceritain begini. Ada alat musik, saya ceritain sebelumnya lagi. Bangsa Moor itu atau ada Mauritania, ada Maroko, ada apa, Islam di Afrika Utara, dulu menyerang Spanyol sampai ke Portugis. Yes. Ya, dari situlah akhirnya ada banyak pemberontakan dari orang-orang Portugis sendiri, yang akhirnya ada satu namanya Raja Alfonso, dia menang di sana. Nah, setelah dia punya kemenangan, akhirnya semua apa yang ada di negara Portugal itu menjadi miliknya miliknya Portugal, termasuk semua peralatan yang waktu lagi pas ratusan tahun itu diserang oleh pasukan dari Islam. Coimbra, oud, itu alat musik dari Arab. Akhirnya diberlakukanlah di situ bahwa itu adalah musik dari Portugal. Oke, selesai sampai di situ. Lalu ada pemberangkatan untuk mencari rempah-rempah. Yes. Ini suatu cerita yang lain lagi. Nah, berangkatlah mereka. Oke, yang jadi kepala-kepala kapal yang dikasih sama bos-bosnya itu, sama bohirnya adalah kapten kapal, terus sama apa-apa semuanya, pejabat-pejabat di atas kapal, itu memang benar orang Portugal. Tapi ABK-nya belum tentu orang Portugal. Bisa jadi adalah warga kulit hitam, bisa jadi orang Cina, bisa macam-macam. Ya, karena waktu itu perburuan ya. Ya, dan siapa yang memainkan oud dan peralatan filhuai atau apa yang semuanya itu peralatan yang dari... Jangan bilang Afrika ya. Anak buah kapal.
Tapi Sampai bengong dengerinnya. Tapi mereka semuanya adalah kewarganegaraan Portugal, karena kan sudah di Portugal kan semua. Betul, betul. Jadi semua termasuk juga budak-budak yang ada di ABK semua anak buah kapal itu semuanya adalah Portugal. Berangkatlah mereka nih naik kapal. Tapi si budak-budak ini kan nggak originally dari Portugal kan? Nggak, Berarti nggak. waktu dia memainkan itu, berarti kan itu bukan dari Portugal, hanya Bukan. dinasionalkan Portugal aja kan? Iya. Berangkatlah mereka ke Goa. Dari itu lautan Tanjung Harapan, dari Afrika Selatan, lalu ke Goa di India, lalu lewat Malaka. Masuklah di sini. Masuklah ke Pulau Banda, salah satunya. Pulau Banda di daerah Maluku, daerah apa. Mereka banyak, itu bukan satu kapal aja, jadi beratus-ratus kapal mungkin ya. Saya kan nggak tahu pasti itunya. Ceritanya adalah salah satu kapal, ini dari cerita aja. Salah satu kapal itu akhirnya bergerak menuju ke Batavia. Ada satu kapal katanya yang akhirnya karam di daerah Marunda. Mereka akhirnya turun dari kapal itu, namanya Kampung Tugu. Mereka akhirnya tinggal di sana. Oke, siapa yang tinggal di sana? Orang Portugis. Betul, warga negara Portugis, tapi ABK-nya yang bukan orang Portugis asli. Bukan ya. Gitu. Dia bisa jadi orang Goa, mungkin orang Malaka, mungkin orang Banda, mungkin orang Mor Yang terbawa di sana. di kapal. Itu hipotesa saya dan Iya. beberapa orang lain ya. Jadi itu belum ada Make sense. Ya. Lanjut. Itu make sense. Masuk akal. Nah, akhirnya mereka memainkan alat itu. Oke. Masalahnya alat itu tidak dimainkan hanya di Marunda aja. Tapi di Maluku juga dimainkan karena ada juga mereka sudah beranak pinak mungkin di sana. Di Malaka juga mungkin sudah, di Goa juga mungkin sudah. Jadi alat itu sudah tersebar kemana-mana. Karena kan mungkin puluhan kapal yang ada itu udah jadi jalur. Nah, katakanlah ya, iseng-isengnya orang yang dari Kampung Tugu ini menamakan Keroncong. alat ini. Oke. Itu kok mainnya cerong, kencrong. Oh ini Keroncong. kita mainan keroncongan yuk gitu, main keroncong. Yang akhirnya di situ terkenal ya di daerah Tugu itu irama keroncong. Namanya dulu ada campur-campur gambang keroncong. Bukan gambang romong ya awalnya, gambang keroncong gitu. Jadi keroncong itu campur sama gambang. Gambang itu yang kayak balik Lokal ya, ya. Jadi bercampur-campur di sana. Nah, lalu bagaimana akhirnya bisa menjadi Jawa? Ini hipotesa saya juga. Ada beberapa katakanlah ya orang-orang yang punya uang atau dari kerajaan dari Solo atau dari Jogja yang punya uang ketika pas Dendels itu menampilkan kesenian ini. Show ini. Ya, di DKI di Walter Freden yang zaman dulu. Si Dendels itu memang senang dengan menampilkan beberapa kebudayaan asli dari sana gitu ya. Dendels itu dari orang Belanda tapi dia representasi dari Perancis karena pas waktu Perancis menjajah Belanda. Jadi itu zaman kita lagi dijajah Perancis gitu ya kira-kiranya. Iya. Ya. Nah, si Dendels ini senang kalau menampilkan itu, lalu bagus juga nih, boleh dia dibawa kira-kira begitu ya. Akhirnya grup musik ini direkam di Solo, katakanlah begitu. Oke. Nah, masalahnya di Betawi sendiri tidak ada perekaman model kayak macam di Solo. Namanya Lokananta. Di sanalah yang akhirnya itu yang namanya musik keroncong itu ditata apik. Wah ini kalau membuat lomba jadi begini. Nah, itu ada pengaturan itu. Namanya Pak Kusbini kalau nggak salah yang mengatur itu. Kalau untuk bertanding itu ada ketentuan, ada force spell pertama tuh habis itu berhenti, terus habis itu nyanyi mulai, habis itu pengulangannya ke sini itu harus 28 bar kayak gitu kira-kiranya ya. Sudah ada pengaturan, artinya musik ini jadi berkembang. Lalu di sana ada artis-artisnya, ada Ibu Aljina, ada Pak Gesang, ada siapa. Sebegitu kuatnya dia punya promosi, dia punya berkembang ke seluruh dunia sampai ke Jepang, sampai kemana itu ya. Lupa lah asalnya dari Tugu itu. Yes, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya kok keroncong itu nama keroncongnya betul dari Tugu. Di Maluku ada musik kayak gitu juga.
Cuman dicampur pakai gitar Hawaiian. Iya, Cereng. dengar itu. Nah, itu semuanya dari Lautan Teduh, yaitu dari Hawaii. Sebelah sana. Nah, dia sinilah itu peralatan. Tapi tetap nama iramanya tetap keroncong gitu. Setelah dia identifikasi, kok mirip yang kayak sana ya? Dan itu dinamakan keroncong. Mereka nggak punya Nama. itulah judul ini. Mereka nggak tahu menamakan apa. Ya udah kita ikut aja, itu mereka udah menamakan keroncong. Yang di Jawa juga, oh rupanya keroncong ini dibawa dari orang-orang dari Jakarta. Itu Nama keroncongnya dari Jakarta, berkembangnya semuanya di Jawa. Yang akhirnya semua orang tahu. sedangkan asal muasalnya dari Portugal. Iya. Nah, di Portugal sendiri nggak tahu itu asalnya Dari mana? Karena Dari- orang Portugal sendiri budaknya itu dari mana-mana gitu kan. Very interesting. Ini kalau dibikin bikin film. iya, kok tahu sih. Menarik kok. Menarik banget itu. Ini menarik semua di dalam ini. Jadi cerita-cerita masalah itu menarik sekali. Saya suka sejarah soalnya. Enggak, saya bisa ngebayangin waktu dibilang dari Portugal kan saya tahu, terus kemudian rempah, kemudian ini kemana-mana itu kan ada sangkut pautnya, dot-dotnya itu ketemu. Iya. Ya Oke. itu. Dan Nah, berarti irama keroncong ini yang sekarang kita sokot keroncong, di sini kan ada nih keroncong ini kita baru keroncong ya. ya. Itu sebenarnya very interesting. Pop Maluku keroncong, pop Jawa keroncong. Iya, karena di Maluku ada juga. Dan mereka akhirnya accept, oh oke, namanya keroncong ya. Oke, kita mainkan keroncong. Di sebuah pulau di Sangir, mereka memainkan juga. Di Sangir Talaut. Iya. Terus karena di sini sudah terkenal namanya keroncong, akhirnya yang lu mainkan itu keroncong. Oh oke, siap. Kalau saja dari awal Jadi mereka tidak malas untuk memberikan nama, mungkin kita punya khasanah nama-nama yang lebih banyak. Meskipun namanya sama, meskipun Musik musiknya dasarnya sama. Kita punya yang dari Maluku namanya congkrong misalnya contoh Iya, ya, misalnya. gitu. Yang ini gelas, yang ini padi, yang ini sisir gitu misalnya. Tapi tetap kan at the end of the day kan root iramanya itu, akar iramanya itu kan tetap ya apapun namanya yang dari sana ya. Iya. Tapi di Indonesia dikenal sebagai keroncong. Iya, yang musik Amerika Latin soalnya begitu. Semua kan berasal dari semua jajahan yang dari Romawi dulu bernama Latin. Ya. Baik itu Portugal, Spanyol, Prancis, ada Rumania juga masuk waktu itu. Mereka ketika pas masuk ke Amerika Selatan menamakan ini daerah Latin, kan begitu kan di Amerika Selatan. Jadi musik yang ada dari Eropa masuklah ke Amerika Selatan. Padahal Latin itu kan itu apa? Tulisan huruf Latinnya. Latin Iya, kan? dari Romawi. Iya, Roma. dari Romawi. Ya itu Latinnya di sana. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya lagi orang Amerika Selatan, lu senang nggak dipanggil Latin? No, gue tuh pasti mereka nggak suka. Kan itu penjajahan. Iya betul. Ya tapi off the record aja. Tapi nggak udah banyak yang tahu kok. Udah banyak yang tahu. Kan penjajahan itu kan misioner dari agama, kemudian penjajahan rempah, kemudian banyak penjajahan lah kalau sejarah gitu kan. Iya. Nah dan dulu kan Romawi kemana-mana seluruh dunia. Iya. Ya toh? Bukan maksudnya, ada di Eropa itu. Di Eropa itu. Setelah itu orang-orang yang dari Eropa inilah yang kemana-mana gitu kan. Ya itu.